Bagaimana jadinya jalani operasi dalam kondisi sadar? Seorang bocah seketika menjelma jadi monster pembunuh. Tahun 1982 di rumah sakit Sangnok-su, seorang anak bernama Sang-woo sedang dioperasi. Ia dibius dan para dokter mulai membedahnya, namun ternyata kesadarannya masih ada. Ia hanya tidak bisa menggerakkan tubuhnya saja. Sang-woo merasakan setiap pisau yang membelah organnya. Selama operasi ia menjerit kesakitan, namun dokter tidak tahu ia masih sadar. Ayah Sang-woo adalah seorang kepala perusahaan medikal sehingga dokter berusaha sebaik mungkin menjalankan operasi itu. Setelah operasi, Sang-woo terlihat ketakutan. Dokter bertanya apa yang ia rasakan. Sang-woo pun mengatakan ia merasa sakit selama operasi. Ia berteriak tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Mendengar itu, dokter menganggap Sang-woo hanya bermimpi karena mereka melihat Sang-woo tidak sadarkan diri ketika dioperasi. Ayah Sang-woo juga tidak mempercayai perkataan anaknya itu. Karena merasa ia tidak didengarkan, Sang-woo mengusir mereka pergi. 그만하라고 소리쳤는데 그런데 움직여지지가 않았어. 야, 엄마, 나 거짓말하는 거 아니야. 나가! 나가란 말이야! 25 tahun kemudian, seorang pria sedang menangis lalu menembak tangan dan kakinya. Ternyata ia bermimpi. Pria ini bernama Ryu Jae-woo, ia seorang dokter bedah. Kemudian Jae-woo mendapat telepon ancaman dari pria bernama Lee Myung-suk. Myung-suk meminta pertanggungjawaban Jae-woo yang membuat istrinya meninggal. Myung-suk mengancam akan melukai istri Jae-woo. Di tempat lain, istri Jae-woo bernama Hee-jin baru saja resign dari pekerjaannya. Ketika mobilnya baru jalan, tiba-tiba pot bunga jatuh ke atas mobilnya. Seorang sengaja menjatuhkan pot bunga itu. Selanjutnya, Jae-woo dan dokter lainnya sedang melakukan operasi. Mereka melakukan operasi selama 4-5 jam. Setelah operasi, Sukho, dokter anestesi bertanya apakah pasien itu akan selamat. Sukho merasa melakukan pekerjaan yang sia-sia karena pasien itu sulit untuk diselamatkan. Jae-woo menggoda Sukho dengan mengatakan ia berkencan karena Sukho belum menikah. Kemudian Sukho ditelepon oleh seseorang. Di tempat lain, seorang anak sedang diberi hipnoterapi oleh dokter. Dokter itu bernama Oh Ji-hoon. Kembali ke masa lalu, Sang-woo membeli anak-anak ayam dan membawanya pulang ke rumah. Lalu di halaman rumah, Sang-woo melempar anak-anak ayam itu ke pohon sampai mati. Ibu Sang-woo melihat dari jauh. Dari sini sudah terlihat jiwa psikopat yang timbul dalam diri Sang-woo. Selanjutnya di masa kini, pria bernama Kang Uk-hwan baru tiba dari bandara. Uk-hwan merupakan teman masa kecil Jae-woo yang baru tiba dari Amerika. Hee-jin mempersilahkannya masuk. Namun melihat tampilan Uk-hwan yang sangar membuat Hee-jin ketakutan. Hee-jin lalu menelpon suaminya. Sementara Jae-woo sudah ada di dalam apartemen dengan membawa sebuah bunga. Sesampainya Jae-woo di rumah, ia disambut oleh Uk-hwan. Sekian detik ia tidak mengenali pria itu. Lalu ia teringat pria itu adalah teman lamanya Kang Uk-hwan. Hee-jin pun merasa lega karena pria itu benar teman suaminya. Kemudian mereka makan bersama sambil menceritakan pengalaman masa kecil mereka. Uk-hwan bercerita ketika kecil mereka pernah berjanji menjadi saudara. Tetapi Jae-woo tidak janji itu. Kemudian Uk-hwan pamit ia akan menginap di hotel. Selanjutnya di gedung tua, seorang pria sedang mendorong korbannya dari gedung. Korban memohon diselamatkan. Ia mengatakan tidak ada orang yang tahu, setidaknya kau masih hidup karena operasi yang kukerjakan. Lalu pria itu mendorong korbannya jatuh dan korban pun mati. Sepertinya pria itu adalah Sang-woo yang sudah dewasa. Lalu pindah ke Uk-hwan yang sedang mandi. Terlihat kesedihan di raut wajahnya. Kembali ke masa lalu, Sang-woo berada di toilet saat itu. Sang-woo mendorong seorang anak masuk ke dalam toilet dan ia pun pergi begitu saja. Lalu anak lainnya masuk ke toilet dan berteriak. Mereka menemukan mayat di dalam toilet tersebut. Kemudian polisi dan wartawan pun datang. Polisi menemukan Sang-woo telah membunuh anak perempuan itu dan Sang-woo akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Tahun-tahun selanjutnya korban keganasan Sang-woo terus bermunculan. Para korban semuanya berhubungan dengan rumah sakit Sangnok-su. Korban terbaru adalah kepala rumah sakit Sangnok-su yang ia dorong jatuh dari gedung. Tidak hanya itu, Sang-woo juga membunuh keluarga dokter-dokter itu.
Selanjutnya, Jae-woo dan dokter lainnya sedang mengoperasi pasien. Di tengah operasi, tiba-tiba suhu tubuh pasien naik. Suk-ho menyarankan operasi dihentikan karena pasien mengalami hipertermia yang tinggi. Pasien lalu diberikan es batu, namun suhu badannya tidak juga turun. Setelah itu, Jae-woo dan Suk-ho menjelaskan kepada pihak rumah sakit bahwa pasien itu mengalami hipertermia ganas dan operasi harus dihentikan. Mereka tidak bisa mengangkat tumor pasien karena suhu badan terlalu tinggi. Jika mereka menggunakan anestesi tambahan, ditakutkan pasien tidak akan selamat. Kemudian di rumah sakit jiwa Oh Ji-hoon sedang bersantai di ruangannya. Lalu ia mendapat telepon dari Jae-woo. Jae-woo memintanya melakukan anestesi hipnotis. Selanjutnya, Jae-woo menceritakan kepada Suk-ho bahwa ia akan menggunakan anestesi hipnotis. Namun Suk-ho ragu dengan cara itu. Lalu Suk-ho bercerita 2 tahun lalu ia pernah minum bersama dengan Dr. Ji-hoon. Suk-ho kalah dalam permainan dan ia dihukum hipnotis oleh Ji-hoon. Ji-hoon membuka rahasia yang disembunyikan Suk-ho. Setelah dihipnotis, Suk-ho tidak dapat mengingat pertanyaan yang diajukan oleh Ji-hoon. Ia merasa benar-benar dihipnotis. Setelah itu, ia terus mendapatkan mimpi buruk yang berulang-ulang. 악몽을? 최면 부작용인 것 같아. Beralih ke Hae-jin, ia sedang bersantai di taman. Sepertinya seseorang sedang membuntutinya. Beberapa hari kemudian, Ji-hoon datang menemui Jae-woo. Jae-woo meminta Ji-hoon datang untuk mendiskusikan operasi yang akan mereka lakukan. Beralih ke Hae-jin, ia mendapat telepon dari teman Jae-woo yang mengatakan Uk-hwan datang ke Korea untuk menemui Jae-woo. Kembali ke Jae-woo, Jae-woo meyakinkan Suk-ho untuk melakukan operasi anestesi hipnotis. Suk-ho tidak percaya dengan metode yang dilakukan oleh Ji-hoon. Lalu tiba-tiba Uk-hwan datang ke ruangan itu. Suk-ho mengatakan ia tidak akan ikut operasi, biar mereka saja yang melakukannya. Setelah Suk-ho pergi, Ji-hoon meyakinkan Jae-woo bahwa metodenya sudah banyak dilakukan di Amerika. Namun mereka harus mengikut sertakan ahli anestesi seperti Suk-ho untuk berjaga-jaga. Kembali ke masa lalu, Sang-woo dirawat di rumah sakit jiwa. Ingatan Sang-woo yang menyakitkan dan sifatnya yang agresif ditutup dengan hipnotis. Dengan hipnotis, Sang-woo bisa melupakan semua kejadian yang ia alami. Ia memulai hidup barunya. Kemudian ayah Sang-woo menjual perusahaannya dan mereka pindah ke Amerika. Oke, kembali ke masa kini. Operasi akan dimulai. Sebelum operasi, Ji-hoon menghipnotis pasien. Ji-hoon meminta jika pasien merasakan sakit, ingatan bahagianya akan muncul dan ia akan melupakan rasa sakitnya. Jae-woo berhasil membujuk Suk-ho untuk membantu operasi. Operasi berjalan. Ji-hoon menghipnotis dan para dokter mengoperasi pasien. Tiba-tiba seseorang jatuh dan membuat suara yang ribut. Mereka takut pasien akan terbangun. Lalu Ji-hoon cepat-cepat menghipnotis pasien lagi dan operasi kembali berjalan lancar. 바람은 깊은 한숨을 통해 당신의 마음을 잠재웁니다. 따뜻한 바람을 느끼며 야, 연병아, 씨발, 이러다 다 죽어! 아침도 준비해! Setelah operasi, Jae-woo memarahi Suk-ho yang ribut di ruangan. Suk-ho tersinggung padahal ia sudah membantu mereka. Malam harinya, Jae-woo pulang ke rumah. Hae-jin mengatakan bahwa putri dari Ko Chang-soo meninggal dunia. Jae-woo teringat beberapa waktu lalu juga ada dokter yang meninggal terjatuh dari gedung. Dokter-dokter itu dan ayah Jae-woo pernah bekerja di rumah sakit Sang-nok-soo. Beralih ke Uk-hwan. Ia baru pulang ke apartemennya. Uk-hwan teringat ketika ia dan Jae-woo berjanji menjadi saudara, tetapi kenapa Jae-woo tidak mengingatnya. Tengah malamnya, Hae-jin mendapat telepon dari Lee Myung-suk. Myung-suk masih meminta pertanggungjawaban Jae-woo. Ia bahkan mengancam akan membunuh istrinya Jae-woo. Beralih ke Uk-hwan. Ia menggunakan loker umum untuk menerima paketnya. Kelihatannya ia sangat merahasiakan isi paket tersebut. Keesokan harinya, Hae-jin berada di taman. Lalu ia seperti disengat lebah dan ia pun pingsan saat itu. Sementara seseorang sedang membuntutinya. Malam harinya, Myung-suk kembali menelpon Jae-woo. Myung-suk mengatakan ia melihat Hae-jin sedang berselingkuh di taman. Tentu saja Jae-woo tidak mempercayainya. Kemudian Jae-woo sampai di rumah dan Hae-jin sudah berbaring di kasur. Wajah Hae-jin terlihat pucat, sepertinya ia sakit. Hae-jin berkata ia merasa seperti disengat lebah, tetapi tidak ada bekas lebah yang terlihat. Hae-jin pun lalu meminta pindah rumah, tetapi kondisinya belum memungkinkan.
Lalu malam itu juga Hee-jin dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya semakin memburuk. Setelah diperiksa ditemukan benda padat dalam tubuhnya. Organ limpa rusak dan ia juga mengalami pendarahan. Hee-jin harus segera dioperasi. Suk-ho lalu meminta Dr. Cho untuk memimpin operasi, namun Dr. Cho sedang liburan. Jae-woo pun meminta bantuan Dr. Jong. Setelah itu Suk-ho menyarankan Jae-woo saja yang memimpin operasi karena Dr. Jong masih magang. Namun Jae-woo tidak tega mengoperasi istrinya itu. Lalu suster mengatakan Dr. Jong juga tidak bisa karena ia habis minum. Dan Jae-woo lah yang harus memimpin operasi istrinya. Selanjutnya, Jae-woo mulai mengoperasi istrinya. Ji-hoon kembali menggunakan metode hipnotisnya. Operasi pun berjalan. Mereka berhasil mengambil limpa yang rusak. Namun detak jantung Hee-jin terus meningkat dan tekanan darahnya menurun. Dan tiba-tiba detak jantungnya berhenti, guys. Jae-woo berusaha menyelamatkan istrinya dengan berbagai alat. Namun ternyata Hee-jin sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Hee-jin sudah meninggal dunia. 그만하라고 재우야! Beberapa waktu kemudian, di perjalanan ia meminta supir menghentikan mobil. Jae-woo meratapi kematian istrinya. Selanjutnya, hidup Jae-woo sudah berubah. Ia mulai meminum minuman haram. Ia mengenang kenangan istrinya yang ada di handphone. Beberapa hari kemudian, Jae-woo datang ke kantor polisi. Jae-woo mendengar Myung-suk sudah dibebaskan. Polisi tidak bisa menahan Myung-suk karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Myung-suk terhubung dengan kematian Hee-jin. Bahkan tidak ada bukti yang menunjukkan Hee-jin mati dibunuh. Mendengar itu, Jae-woo mengamuk. Ia tidak puas dengan kinerja polisi. Ia bahkan mengancam akan memecat semua polisi di sana. Beberapa waktu kemudian, Jae-woo mendapat kabar bahwa Lee Myung-suk sudah meninggal. Myung-suk menjatuhkan dirinya dari atas rumah sakit. Lalu, Jae-woo pun pergi melihat tubuh Myung-suk. Di rumah sakit, Jae-woo mendapati bahwa Ji-hoon juga sudah datang melihat tubuh Myung-suk. Ia bertanya-tanya apa keperluan Ji-hoon melihat Myung-suk. Kemudian, Jae-woo mengambil darah Myung-suk dan memberikannya kepada perawat untuk diteliti. Selanjutnya, Jae-woo mendapat telepon dari polisi yang menangani kasus kematian istrinya. Polisi menemukan PMMA di dalam perut Hee-jin. Karena itu polisi kembali membuka kasus kematian Hee-jin. Lalu Jae-woo menemukan PMMA adalah sebuah cairan seperti akrilik yang bisa disuntikkan ke tubuh. Kemudian Jae-woo pergi ke taman yang biasa Hee-jin datangi. Jae-woo menyadari bahwa seseorang membius Hee-jin dan memasukkan PMMA ke badannya. Ia juga menyadari bahwa Myung-suk pernah melihat Hee-jin bersama seseorang. Setelah itu hasil lab keluar dan menunjukkan bahwa sebelum Myung-suk meninggal ia sempat dibius. Seseorang pasti membunuhnya. Jae-woo mulai mendapatkan petunjuk kasus kematian istrinya. Ia lalu mendengarkan pesan dari temannya yang mengatakan Uk-hwan agak sinting. Uk-hwan pernah bercerita ia pulang ke Korea untuk membunuh seseorang. Selanjutnya, Jae-woo masuk ke apartemen Uk-hwan. Jae-woo menemukan potongan koran berisi kematian para mantan dokter yang sama-sama pernah bekerja di rumah sakit Sang Nok-su. Jae-woo juga tahu ayahnya pernah bekerja di rumah sakit itu. Mungkin karena itu Uk-hwan membunuh istrinya. Jae-woo juga menemukan sebuah pistol. Lalu tiba-tiba Uk-hwan datang. Jae-woo menanyakan kenapa Uk-hwan datang ke Korea. Uk-hwan pun berkata ini semua salah paham. Kemudian Uk-hwan menjelaskan kenapa ia datang ke Korea. Ayah Uk-hwan merupakan salah satu korban pembunuhan. Ia datang ke Korea untuk menemukan si pembunuh. Ayah Uk-hwan lah yang mengumpulkan potongan koran itu. Lalu mereka bekerja sama menemukan si pembunuh. Jae-woo menceritakan si pembunuh memiliki latar belakang medis dan memiliki akses ke obat-obatan. Dan Ji-hoon sepertinya memiliki hubungan dengan Myung-suk. Lalu Uk-hwan berencana mengawasi Ji-hoon dan ia juga memberikan pistolnya kepada Jae-woo. Kemudian malamnya, Ji-hoon masuk ke ruangan Suk-ho. Sepertinya ia mencari sesuatu. Kemudian Uk-hwan datang memergoki Ji-hoon yang masuk ke ruangan Suk-ho. Uk-hwan mencekik Ji-hoon, lalu Ji-hoon mengatakan Suk-ho lah si pembunuh itu. Ketika dulu Ji-hoon menghipnotis Suk-ho, Ji-hoon menemukan bahwa Suk-ho pernah membunuh anak kecil. Sepertinya Sang-woo telah berubah namanya menjadi Suk-ho. Namun Suk-ho berusaha menutup-nutupinya.
Lalu Ji-hoon menjelaskan kenapa Sang-woo atau Suk-ho membunuh para dokter. Ketika Sang-woo kecil dioperasi, ia masih sadar dan dapat merasakan sakitnya operasi. Anak yang dibunuh Sang-woo merupakan putri dokter yang membedahnya. Lalu Ukwon mengatakan anak perempuan itu adalah adiknya. Kemudian Ji-hoon menunjukkan rekaman Hye-jin dioperasi. Suk-ho menggelitik kaki Hye-jin agar hipnotisnya tidak bekerja. Hye-jin meninggal karena shock akibat rasa sakit yang ekstrim. Lalu Ukwon membawa bukti rekaman itu. 통통이 빠져 죽었네. 제 소견으로는 나상훈 수술 중 각성을 겪었던 게 틀림없습니다. Selanjutnya, Jae-woo yang sedang menyelidiki kasus itu, ia lalu mendapat telepon dari Ukwon yang mengatakan bahwa Suk-ho lah si pembunuh itu. Ukwon mengatakan sekarang Suk-ho berada di atap rumah sakit. Lalu Jae-woo pergi menemui Suk-ho, namun Suk-ho tidak ada di sana. Suk-ho sedang di ruangan Ji-hoon. Di atap rumah sakit, Jae-woo menemukan surat dari Suk-ho yang berisi bahwa Suk-ho lah yang telah memasukkan cairan PMMA ke tubuh Hye-jin. Namun yang membunuh Hye-jin bukan cairan PMMA, tetapi karena rasa sakit ketika dioperasi. Suk-ho lah yang mengatur agar Jae-woo memimpin operasi Hye-jin. Suk-ho juga tidak memberikan bius kepada Hye-jin. Hye-jin pasti merasakan sakit yang luar biasa ketika Jae-woo membelah tubuhnya. Selama operasi, badan Hye-jin lumpuh karena dihipnotis, tetapi ia masih memiliki kesadaran, sama seperti yang dilakukan ayah Jae-woo kepada Sang-woo dulu. 재훈 씨 나 마취가 안 됐나 봐. 재훈 씨 움직일 수가 없어. 재훈 씨. Jae-woo yang merasa bersalah karena kematian Hye-jin lalu menembak tangannya. Lanjut, Suk-ho mengatakan bahwa Ukwon mengejar si pembunuh sampai ke Korea. Ukwon berpura-pura akrab dengan Jae-woo sambil menunggu si pembunuh muncul. Lalu Jae-woo akan menembak kepalanya dan dihentikan oleh Ukwon. Jae-woo marah karena Ukwon menggunakan Jae-woo sebagai umpan. Namun Ukwon tidak tahu Suk-ho akan membunuh Hye-jin. Lalu Jae-woo mengarahkan pistol ke kepalanya dan ditangkis oleh Ukwon. Selanjutnya, Jae-woo masih hidup, ia dibawa ke rumah sakit. Kemudian Ukwon mendapat telepon dari Ji-hoon yang sedang diculik Suk-ho. Ukwon menggunakan ambulan ke tempat yang Ji-hoon katakan. Lalu Ukwon sampai ke gedung kosong. Suk-ho sedang bersembunyi. Ukwon menemukan Ji-hoon dan melepas ikatannya. Tiba-tiba Suk-ho datang memukulnya dan pistol Ukwon terjatuh. Ukwon dan Suk-ho mulai berkelahi. Suk-ho mengambil pistol dan mengejar Ukwon sampai ke atap. Kemudian Suk-ho berhasil menembak Ukwon. Lalu Ukwon merebut pistol itu dan membuat Suk-ho jatuh ke lantai. Suk-ho pun mati seketika. Selanjutnya jasad Suk-ho dibawa dan Ukwon ditangkap polisi. Beralih ke Ji-hoon. Ia sedang mengumpulkan barang-barang Jae-woo dan menjenguk Jae-woo di rumah sakit. Di kantor polisi, Ukwon menjelaskan kenapa Suk-ho bisa mati. Ukwon menjelaskan bahwa Suk-ho seorang pembunuh berantai. Ukwon memberikan bukti rekaman operasi Hye-jin. Kembali ke Jae-woo, ia menemukan HP Myung-suk. Myung-suk ternyata pernah menghubungi Ji-hoon. Beralih ke Ukwon, ternyata rekaman itu kosong. Jae-woo dan Ukwon bertanya-tanya apa yang mereka lewatkan. Ternyata HP Myung-suk jatuh dari jaket Ji-hoon dan polisi mengatakan Ji-hoon membuat pernyataan bahwa Ukwon lah yang menculik Suk-ho dan Ji-hoon. Lalu Ji-hoon menyuntikkan racun ke infus. Ji-hoon mulai menceritakan fakta yang sebenarnya. Ji-hoon lah yang membunuh Myung-suk dan menyuntikkan PMMA ke tubuh Hye-jin. Selama ini Ji-hoon juga terus menghipnotis Suk-ho. Ia membuat Suk-ho menggelitik kaki Hye-jin agar Hye-jin sadar selama dioperasi. Ji-hoon menganggap Suk-ho pantas mati karena Suk-ho lah yang membuka kembali ingatan masa kecil Ji-hoon yang membuat Sang-woo kembali ke kehidupannya. Dulu ibu Sang-woo membawa Sang-woo untuk melakukan bunuh diri bersama. Namun ibu Sang-woo mati dan Sang-woo masih selamat. Karena ibunya juga ikut terdampak, maka dari itu ia berniat membalas dendam. Ji-hoon membunuh Hye-jin karena membayar hutang saja tidak cukup, bunganya juga harus dibayar. Lalu Ji-hoon memasukkan racun ke dalam infus Jae-woo. Kemudian Ukwon dipindahkan ke penjara. Di perjalanan ia berhasil melarikan diri. Ukwon lalu berlari ke rumah sakit untuk menyelamatkan Jae-woo. Ia tahu Ji-hoon pasti akan membunuh Jae-woo. Sementara Jae-woo mengambil pisau dan melukai wajah Ji-hoon. Ji-hoon pun marah dan menarik Jae-woo hingga terjatuh. Ji-hoon kesal karena Jae-woo berusaha melawan padahal ia ingin membuat Jae-woo mati dengan tenang.
Ji-hoon lalu menyuntik racun ke tubuh Jae-woo dan Uk-hwan akhirnya tiba. Mereka pun berkelahi. Ji-hoon berusaha menyuntikkan racun ke tubuh Uk-hwan, namun Uk-hwan berhasil melawan dan ia membalik suntikan itu ke tubuh Ji-hoon. Akhirnya Ji-hoon pun mati. Selanjutnya Jae-woo dan Uk-hwan memakamkan Hee-jin. Jae-woo menaruh kenangan ia dan istrinya di sana. Selanjutnya Uk-hwan kembali ke Amerika. Di tempat lain, seorang pria membawa abu jenazah Ji-hoon atau Sang-woo. Pria itu ayahnya Sang-woo. Ayah Sang-woo memutar video dan mengenang masa lalu yang begitu indahnya. Oke guys, sampai di situ cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Return, film yang dirilis tahun 2007 silam ini mengangkat genre sedikit berat, yaitu thriller, misteri, dan medikal. Film yang berdurasi 113 menit ini disutradarai oleh Lee Kyu-man. Return sendiri dibanjiri pemeran utama, ada Kim Myung-min, Yoo Jun-sang, Kim Tae-woo, Kim Yoo-mi, dan Jung Yoo-suk. Dalam film ini seluruh pemain dalam memerankan karakter yang dimainkan tampak begitu totalitas dan sangat alami, sehingga membuat kita yang menonton terbawa suasana menegangkan yang dihadirkan. Begitupun sang sutradara, begitu apik dalam mengarahkan film yang termasuk kategori berat ini. Return memberi pelajaran moral yang sangat dalam. Pesan intrinsik yang disampaikan dalam film ini adalah bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berdampak luar biasa. Jika tidak kepada diri sendiri, akan berdampak kepada orang lain. Kita mungkin seringkali bersikap abai dan menyepelekan kesalahan yang kita perbuat, berdalih bahwa orang lain juga melakukan kesalahan yang sama, bahkan merasa kesalahan kita jauh lebih kecil dibandingkan orang lain. Kita mungkin seringkali hilang kendali saat lidah memainkan kata, tapi sebenarnya kita menyadari bahwa sebenarnya kita melakukan kesalahan, atau kita menyadari bahwa kita tidak berkata jujur. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Return 6,9. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.